Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Kepala Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada daerah khusus termasuk Kabupaten Mimika. Komisioner KPU Kabupaten Mimika Divisi Hukum Hieronymus Kiaromo mengatakan, sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 berisikan tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di daerah otonomi khusus termasuk Kabupaten Mimika. Hieronymus menjelaskan, di dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 menjelaskan persyaratan pencalonan bagi gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua, dan tidak menjelaskan terkait pencalonan bupati dan wakil bupati Mimika yang harus OHP. Sehingga pencalonan bupati dan wakil bupati kembali menggunakan ketentuan umum pasal 11. Nah, khusus untuk kita di Mimika, karena ini daerah khusus, maka kita penting juga untuk menyampaikan pelaksanaan pemilihan di daerah otonomi khusus seperti kita ya. Itu diatur di bab 11 PKPU 8. Nah, apa saja yang diatur di sana? Yang diatur di sana itu adalah calon gubernur, syarat calon gubernur. Nah, syarat calon gubernur itu diatur di pasal 138. Nah, karena bupati, calon bupati itu tidak diatur di situ, maka kita pakai ketentuan umum. Ketentuan umumnya di mana? Di pasal 11 ayat 1 sama ayat 2. Jadi untuk bupati dan wakil bupati, siapa saja diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan. Itu bunyi pasal 11 ayat 1 seperti itu. Jadi tidak ada kekhususan untuk UAP di bupati dan wakil bupati. Itu yang kami sosialisasi. Terus ada syarat-syarat lain yang memang juga harus jadi perhatian teman-teman terkait dengan ini saya lihat situasi di Timika terkait dengan yang pernah jadi bupati tidak boleh mencalonkan diri jadi wakil bupati. Kemudian yang sudah dua kali menjabat di jabatan yang sama di daerah yang sama tidak bisa mencalonkan diri untuk posisi yang sama lagi. Jadi misalnya kalau sudah dua kali jadi wakil bupati tidak bisa lagi jadi calon wakil bupati sama. Jadi bupati bisa. Bupati harus jadi bupati. Tidak bisa jadi wakil bupati dengan bupati. Tapi kalau bupati tidak bisa turun jadi wakil bupati. Tidak ada ininya Pak, klausulnya bahwa mungkin ada batas minimal 2 tahun jadi bupati. Baik. Nah ini penting, ini saya harus kasih tahu. Dibedakan antara klausal pernah jadi bupati itu diatur di pasal 11 ayat 2 huruf M ya. Itu yang pernah 2 kali berturut-turut tidak bisa menjabat. Nah, pernah 2 kali berturut-turut, apa yang dimaksud dengan 1 periode? Berarti kita bicara periodisasi. Itu sudah pernah diuji di MK ya. Sudah 3 kali pengujian di MK. Yang dimaksud pernah menjabat jadi bupati 1 periode, itu dia sudah menjabat 2,5 tahun atau lebih. 2,5 tahun atau lebih. Jadi setengah masa periode atau lebih. Itu dianggap pernah 1 periode. Berbeda dengan huruf N ya, itu pernah jadi bupati tidak bisa calon jadi wakil, itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi klausal huruf N itu berbeda dengan M. Kalau N tidak dibatasi dia berapa lama jadi bupati ya. Syarat orang jadi bupati kan dilantik, ada SK definitif lah ya. Ada SK dilantik ya, itu berarti dia sudah definitif. Berarti mau berapa bulan atau ini? Mau 1 bulan 1 minggu dia pernah jadi bupati dia tidak bisa calon jadi bupati. Itu sudah pernah diuji 2 kali ya. Diuji di nanti ada putusan 80 tahun 2015 sama putusan 22 tahun 2020. Itu sudah jelas di situ. Sudah pernah diuji 2 kali dan ditolak oleh MK. Ini kan di dalam juga kan yang tetap itu adalah soal syarat-syarat dukungan Pak ya, yang soal parpol 25% ya kalau salah. Jadi terkait dengan syarat ini juga sudah diatur di PKPU. Syarat dukungan untuk parpol, jalur parpol ya, syarat dukungan itu 20% dari perolehan kursi. Untuk jumlah kita di sini berarti 20% dari 35, 7 kursi minimal ya. Kemudian 25% suara sah, akumulasi suara sah.
25%. Kalau dia tidak bagi kursi, dia hitung 25% dari akumulasi suara sah. Maksudnya bagaimana itu Pak? Bisa beda ya, atau dia pakai klausal atau di situ. Jadi bisa 7 kursi minimal, kalau kita hitung jumlah kursi 7 kursi. Tapi kalau pakai akumulasi suara sah, 25% dari total suara sah. Total suara sah kemarin yang masuk berapa, kemudian kita hitung 25%-nya berapa, itu bisa mencalonkan gabungan partai politik. Tetapi partai politik yang boleh mengusung adalah partai politik yang punya kursi di DPR. Selain itu tidak bisa. Kalau kepala daerah yang masih menjabat, dia tidak ada syarat untuk harus mundur. Itu hanya cuti pada saat kampanye, masa kampanye. Baik, dukungan itu dari partai politik itu harus dalam bentuk B1 KWK. Tidak bisa surat tugas. Harus B1 KWK itu ada formulir dukungannya, itu ada di PKP, ada di lampiran. Formulir dukungan harus dalam bentuk, dan itu sudah dalam bentuk pasangan calon. Sudah dalam bentuk paket. Orang, ya, sudah ada calon bupati, calon wakil. Itu satu lagi yang saya mau kasih tahu terkait dengan calon terpilih DPR ya. Calon terpilih DPR kalau mau maju juga harus mundur dari caleg terpilihnya. Suratnya harus dikasih ke partai politik, surat pengajuan pengunduran.